Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atul Qudsiah dengan nomor NIM 21411040231 dari kelas 1 PAID. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Mengapa perlu ada moderasi Islam? Karena moderasi Islam adalah sebuah pandang atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Moderasi juga merupakan keseimbangan dalam keyakinan, sikap, perilaku, tatanan, muamalah, dan moralitas. Definisi pendidikan moderasi Islam. Moderasi merupakan cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapin bangsa Indonesia sekarang ini. Tujuan dan manfaat dari moderasi Islam adalah sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmonis, damai, serta menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun hidup secara keseluruhan. Landasan normatif yang bersumber dari Al-Quran Surah Al-Imran ayat 110 yang artinya berbunyi, "Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Ada dua landasan historis moderasi Islam. Yang pertama, moderasi Islam adalah wacana yang belakangan digaungkan kembali. Fenomena ekstremisme berdasarkan agama menjadi salah satu penyebabnya. Jika ditilik ke belakang, moderasi bukan persoalan baru bagi Islam di Indonesia. Di sebagai wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sejarah mencatat peran 9 tokoh Islam yang dikenal sebagai Wali Songo. Bukan hanya karena menjadi penyebar agama Islam pada masanya, mereka juga dikenal karena sikapnya yang moderat. Yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama memiliki sejarah panjang dalam pembentukan moderasi Islam. Jika dilihat kelahirannya menunjukkan bahwa NU terlahir atas menguatnya gerakan Wahabi yang radikal dalam melakukan pemusnahan terhadap tradisi dan situs peninggalan para nabi yang ada di kawasan Jazirah Arab. Pada konteks kekinian, NU masih dalam posisi yang sama sebagai organisasi yang moderat. Ada 3 prinsip moderasi Islam. Yang pertama, prinsip Qot'i Jani. Prinsip ini adalah yang pertama dan utama yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap pemikir muslim setiap kali ingin membuat respon terhadap isu keagamaan dalam Islam agar tidak terjebak dalam pemahaman yang salah. Sementara Jani adalah sesuatu yang tidak pasti karena memungkinkan adanya makna atau hukum lain. Yang kedua, prinsip maqasid wasail. Prinsip ini tidak kalah penting dari prinsip Qot'i Jani. Maqasid artinya tujuan-tujuan yang dibidik oleh Allah dari semua sistem hukumnya. Wasdil artinya sarana-sarana atau instrumen yang digunakan oleh Allah untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau ide moral. Instrumen-instrumen yang dimaksud adalah hukum Islam formil. Dan yang ketiga adalah prinsip usul furi. Prinsip ini memiliki hubungan yang erat dengan prinsip maqasid dan wasail. Usul artinya hal-hal yang prinsipnya sementara, furu artinya hal-hal yang bersifat cabang. Penutup dari penjelasan konsep dasar pendidikan moderasi Islam yaitu moderasi Islam adalah pemahaman keagamaan Islam yang melaksanakan ajaran Islam yang sangat esensial. Ajaran yang tidak hanya mementingkan hubungan baik kepada Allah, tetapi juga yang tak kalah penting adalah hubungan baik kepada seluruh manusia. Bukan hanya pada saudara seiman, tetapi juga kepada saudara yang beda agama. Moderasi Islam mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang diyakini sebagai sunatullah dan rahmat bagi manusia. Moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan.
Demikian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Apabila ada kata yang salah, saya memohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.